Kerja tim landasannya adalah berkomunikasi. Berkomunikasi sendiri sudah saya perjuangkan dalam artian begini. Jangan ragu-ragu atau ada semacam suasana takut, canggung gitu. Sebagai awam terus kita duduk-duduk. Setiap kali kita selesai misa sama kita. Kita sudah selesai, ulang. Mari kita berikan kabar berita yang dalam perjalanannya tiba-tiba disuruh kembali pulang ke rumah. Ini habitusnya saya dulu sekian tahun menjadi pelayan di paroki dan sekarang harus kembali lagi. Walaupun deg-degan karena bisa nggak nih? Halo Sobat BMV, selamat datang di Joki Bicara. Joki Nomor Bertanya. Ada ketua Komsas yang baru nih. Apa kabar nih? Ada ketua Komsas yang lama nih. Saling dulu sama senior. Waduh. Harus banget nih, lanjut. Lo katanya emang Dewan yang baru sudah berproses ya. Memang gimana nih bocorannya? Ada info-info apa nih? Info-info yang heboh dan mencengangkan. Kalau info-info sih ada nih yang heboh dan mencengangkan nih. Tapi bisik-bisik ini ya. Masih Mas Karis kan nggak jadi kardinal. Bukan itu dong. Itu mah juga nggak jadi datang ke sini kan kalau itu mah. Maksudnya tentang Dewan. Ada nggak nih info-info yang mencengangkan tentang Dewan yang baru maksudnya? Wah, gue kan baru ya di pengurusan Dewan ini ya. Jadi belum banyak tahu nih. Jadi masih perlu adaptasi. Mending langsung aja nih kita tanya ke pakarnya langsung nih, pelaku utama nih yang kita undang hari ini nih, para Dewan Paroki yang baru. Ya, kita sambut Romo Harun, Pak Rudi, dan Pak Agus. Oke. Apa kabar Pak Rudi, Romo, Pak Agus? Baik. semangat. Ya, selamat datang kembali di Joki ya. Pak Rudi kan udah pernah mampir ya. Tiga-tiganya udah pernah mampir. Udah pernah mampir nih. Kembali lagi nih. Apalagi Romo Harun dah. Setiap season ada kalau Romo Harun. Setiap season ada di sini. Di Joki Bicara. Iya. Oke, sebelum ngomong-ngomong lebih dalam ya, Pak Rudi, Pak Agus, dan Romo ya. Nah, biasanya kan narasumber perkenalan dulu di awal ya. Nah, tapi mungkin karena ini bertiga nih artis-artisnya katedral ya. Jadi mungkin biar afdol Romo Harun aja kali yang memperkenalkan di sisi dan kanannya Romo ya. Siapa sih ini? Ya, siapa dan kenapa bisa mendampingi Romo gitu. Mungkin boleh silakan Romo. Ya, saya senang sekali bisa tampil bersama Joki. Iya. Nah, sekarang langsung saya sebagai Romo Paroki di BMV Katedral Bogor memperkenalkan rekan-rekan kerja saya. Di sebelah kiri saya langsung aja untuk menyebutkan nama panggilan yang biasa untuk ditujukan pada beliau. Ini Pak Rudi, Wakil Ketua Dewan Pastoral Paroki. Ya. Dan sebelah kanan saya ini adalah orang yang sudah demikian terkenal di Bogor sebelum saya. Berat. Bapak Agus atau Pak Agus Muhardi. Saya menyebutnya lengkap ya, Agus Muhardi, karena di katedral itu terlalu banyak Agus. Oh iya, betul. Beliau adalah Wakil Ketua Dewan Keuangan Paroki. Nah, sedangkan saya sendiri katanya sudah pada kenal. Iya, betul. Nama saya Paulus Saruno. Iya, Pastor Paroki kita nih. Nih, demikian ya. Romo, emang kalau dalam ini mau suka bingung ya, ini Agus yang mana gitu Romo ya? Banyak banget ya nama Agus Romo ya. Ya, tapi kalau yang saat ini spesifik pokoknya, yaitu ingin membantu untuk lebih terangkat kembali bersama dengan munculnya DPP atau Dewan Pastoral Paroki baru dan juga Dewan Keuangan Paroki. Amin. Nah, khusus di sini ada Pak Agus yang ini, yang ini khusus ini yang semoga tampil beda adalah harapannya untuk jauh lebih maju. Memang khususnya di bidang DKP itu. Oke, Romo, kita langsung aja nih ya. Kan baru pada dilantik nih Romo ya, beberapa waktu yang lalu. Gimana Romo perasaannya terkait dengan sudah berakhir kepengurusan yang lama 2022-2024, lalu kan sudah mulai nih pengurus yang baru 2025-2027. Apa yang Romo rasakan nih? Ya, pertama terkait dengan periode yang lalu. Tentu tidak lupa
kita semua, saya bersyukur pada Tuhan, Pak Paroki PB Katedral Bogor ini dianugerahi tim kerja, yaitu salah satunya di sebelah kiri saya ini ada Wakil Ketua DPP, Pak Rudi, dan tim kerjanya di DPP, saya sangat apresiasi, luar biasa. Ya, saya tidak berani mengatakan sempurna, tapi sangat bagus, sehingga menurut saya mereka sudah menjalankan apa yang diharapkan umat melalui tugas DPP itu. Sedangkan juga di bagian DKP, mereka meskipun belum sempurna amat juga, tapi mereka sudah mengerjakan pekerjaan yang luar biasa. Yang sangat tampak adalah pembenahan sarana prasarana di gereja katedral sendiri, dan juga pembenahan untuk para petugasnya, SDM-nya. Mereka dibenahi sehingga sekarang ini mulai tampak untuk senilai tertibnya. Itu untuk periode yang lalu. Kalau untuk periode yang sekarang ini, saya sangat optimis ya. Optimisnya adalah dibantu oleh tim formatur, maka untuk yang periode 2025-2027 ini sepertinya nggak ada kesulitan ya. Nggak ada kesulitan. Jadi saya katakan 95-97% umat yang diharapkan untuk terlibat di dalam DPP maupun DKP itu, ketika saya diminta oleh tim formatur, Romo, panggil saja mereka yang kami rekomendasikan dan juga kami harapkan itu untuk datang. Hampir semua menjawab, oke, siap untuk bersama-sama bangun katedral. Jadi prinsipnya untuk kepengurusan yang sebelumnya Romo cukup puas gitu Romo ya, cukup puas, bersyukur atas apa yang sudah dicapai dan berharap besar ya untuk kepengurusan yang akan datang gitu ya, yang sudah berjalan ini. Ya. Nah, kalau Pak Rudi ini berarti kan ini periode kedua ya Pak, jadi wakil ketua, jadi wakilnya Romo di Dewan Pastoral. Ya. Apa yang dirasakan ketika wah ternyata Romo percaya lagi kepada saya untuk periode yang kedua? Iya. Loh, kemana narasumbernya? Iya, kita kan lagi iklan nih. Nah, buat sobat BMV sekalian, khususnya Sultan Katedral Bogor, TV di belakang kita nih bisa diisi loh. Bisa diisi sama iklan, produk, barang, dan jasa Anda sekalian. Masih banyak juga loh spot-spot yang lain seperti di sini, di sini, dan di sini. Iya, betul banget. Karena karya komunikasi sosial tuh nggak bisa jalan sendirian. Sangat perlu dukungan dari Sobat BMV semuanya. Yuk langsung aja hubungi kontak di bawah ini. Oke deh, kita lanjut lagi ya podcastnya. Sarangheo. Rasanya nervous juga sih. Masih ada nervous juga ya? Deg-degan juga gitu ya. Karena pada awalnya kan juga menjadi wakil ketua di DPP ya. Itu nggak kebayang gitu di pikiran saya. Tapi Romo memberikan kesempatan. Jadi pekerjaan kami di DPP kemarin dipermudah juga oleh Romo. Ya, dipermudah oleh Romo dan kita kan punya arahan-arahan yang tegas. Nah, tinggal kita DPP itu kan membantunya Romo. Jadi kita tinggal ikuti arahan Romo dan kita laksanakan dengan baik. Ya. Hal yang paling penting yang coba kemarin kita lakukan adalah kita komit saja. Dengan apa yang kita lakukan, program kerja kita jalankan, kemudian ini poin penting yang berapa kali kita juga ngobrol. Komunikasi ya Romo ya. Komunikasinya ini kita bangun gitu. Begitu komunikasi kita bangun, artinya itu membangun suasana kerja yang baik. Ya. Seperti Romo sampaikan, di kepengurusan yang lalu ya enggak 100% bagus amat, enggak juga sih. Ada juga yang enggak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu di pengurusan baru ya kita berharap ada pengkajian personel baru juga, itu ada yang lama, ada yang baru. Harapannya ya tentu mempunyai komitmen yang sama, ngegas bareng. Gaspol punya komitmen bareng, punya komunikasi yang baik.
Itu sih, Pak. Walaupun awal-awal tadi masih ada nervous ya Pak, bahkan ya Pak ya. Iya, nervous. Kenapa Romo kok percaya? Itu yang bahaya kan itu Romo. Jangan ntar periode berikutnya disuruh ganti Romo lagi. Nah itu makanya. Terus gimana bisa memenuhi ekspektasinya Romo itu kan? Iya. Tapi kalau dikatakan saya kok percaya amat, ya memang saya layak untuk percaya. Karena Pak Rudi punya track record untuk aktif di paroki itu bukan sesuatu yang baru. Iya. Pernah aktif di suatu seksi yang lain, bahkan ada rekomendasi-rekomendasi. Di keluarga dulu Pak Rudi ya. Ketika juga oleh tim formatur diusulkan, ya saya sangat senang. Dan ternyata beliau bilang oke, maka saya percaya bahwa ini bisa menjadi rekan kerja. Oh, iya. Semakin dikuatkan lagi nih, biar nggak nervous Pak. Iya. Jadi Romo kuatkan lagi. betul. Ya. Berikutnya Pak Agus nih. Nah ini menarik nih Lok ya. Betul. Season 3 podcastnya Komsos ini dibuka dengan Pak Agus. Betul. Ya, memberi wajangan-wajangan untuk pengurus yang baru. Sekarang harus nasehatin diri sendiri nih, harus jalanin. Gimana Pak setelah cuti 3 tahun lalu sekarang dipercaya kembali, walaupun posisinya berbeda ya. Apa yang dapat diceritakan nih Pak Agus? Oke, pertama-tama pasti deg-degan karena tadi ya berproses sedemikian lama dan juga dalam perjalanannya tiba-tiba disuruh kembali pulang ke rumah. Ini habitusnya saya dulu sekian tahun menjadi pelayan di paroki dan sekarang harus kembali lagi. Nah ini juga, dan yang paling saya rasakan itu ini adalah satu tantangan. Kenapa tantangan? Karena dipercaya oleh Romo Haruno untuk membantu kembali beliau dan di bidang yang lain. Yang selama ini tandemnya ketika saya pelayanan di DPP, nah sekarang ini di DKP, jadi ini satu tantangan buat saya untuk mulai, ayo kita belajar lagi. Ayo kita belajar dari Romo Haruno, belajar dari narasumber termasuk Pak Rudi yang selama ini 3 tahun sudah berjalan bersama Romo, kemudian kita juga harus belajar dari ekonom keuskupan dan yang lain-lain, dan tentu juga nanti membentuk tim ya, melakukan koordinasi dengan tim supaya bisa memenuhi harapan, keinginan Romo Haruno untuk membantu beliau pembenahan di kepegawaian, di aset, kemudian di keuangan. Nah ini yang menjadi challenge. Walaupun deg-degan, karena bisa nggak nih? Tapi saya yakin dengan dibantu oleh Pak Rudi, Romo juga selalu memberi arahan, saya yakin tim DKP yang akan datang ini bisa menjalankan tugas dan harapan, memenuhi harapan Romo. Gitu. Berarti proses belajarnya belum selesai ya. Kemarin udah 18 tahun. Sekolah lagi sekarang. Romo, biar nggak deg-degan dikasih penguatan, Mo. Ya, kalau terkait dengan Pak Agus, sebenarnya saya sangat percaya karena sudah demikian merasakan apa sih suasana pelayanan di gereja. Meskipun pada periode yang lalu itu disebutnya di lingkup DPP. Ya. Dan sekarang ditawarkan diajak di bidang yang baru yaitu DKP. DPP sudah sangat mengenalilah untuk lingkup gereja. Tapi untuk masuk DKP tidak perlu diragukan. Satu, atas rekomendasi teman-teman dari tim formatur. Dua, ternyata hidup dia itu ya kurang lebih berwajahkan di DKP itu. Ya urusan yang tadi itu kekaryawanan, finansial, aset, nah itu nyambung banget. Maka sebenarnya ketika saya masih harus mencari seorang wakil ketua DKP periode baru ini, tidak ada bayangan, tapi masukan-masukan dari teman, dari tim formatur, dan akhirnya mengerucut dan puncaknya pada Pak Agus, saya bilang oke saja. Ya. Karena waktu ditunjuk itu nggak ada tampang nervous itu nggak ya. Ya. Kelihatannya langsung juga semangat dia, semangat karena apa? Karena tadi itu ini suatu challenge, suatu yang siapa tahu saya juga bisa bersumbangsih, berkontribusi untuk gerejaku. Karena saya tahu Pak Agus itu pasti cinta dengan gerejanya. Ya. Sama nggak berani nolak kalau disuruh ngomong. Takut dosa. Dan kita siap ngegas bareng Pak Rudi. Gaspol. Ceritanya kan gini dulu. Pak Agus ini mentor saya dulu. Waduh. Sekarang Pak Rudi mentor saya. Itu keren. Oke. Nah ini buat Romo Harun nih sekarang. Ya. Tadi kan sudah dibilang kalau periode yang lalu sudah berakhir ya. Nah,
kalau ditanya apa yang belum berjalan maksimal nih pada periode yang lalu dan jadi catatan penting di periode yang sekarang nih, Romo? Ya, periode yang lalu saya mulai dari lingkup DPP, Dewan Pastoral Paroki. Ini berangkat dari hasil kami, ya waktu periode lalu itu sempat mengadakan perjalanan safari 2 kali. Yang pertama yang dimotor oleh teman-teman dari liturgi, lalu yang kedua adalah dari DPP sendiri untuk menuju ke sana. Lalu yang tertangkap kalau ada sesuatu yang masih kurang yang perlu ditingkatkan adalah ada berapa wilayah atau tempat di mana mereka kepengurusannya belum begitu ideal, belum lengkap. Bahkan yang sangat basic pun kok tidak ditampakkan. Seharusnya kan ada yang disebut ketua, sekretaris, bendahara. Masih ditemukan ada yang benar-benar hanya ketua doang. One man show gitu. Berani banget itu. Ya, itu kami tangkap. Ya udahlah, untuk catatan sambil berjalan. Lalu yang berikutnya lagi adalah untuk saya ajak bahwa mereka itu jangan kerja sendiri dalam pengurusan. Entah itu dalam lingkup wilayah, lingkungan, atau seksi-seksi atau subseksi. Kita itu tim kerja, tapi masih ada yang belum merasa perlu. Lalu satu lagi adalah yang masih kami dambakan adalah untuk perhatian mereka kepada yang namanya pengarsipan atau pendokumentasian. Lebih-lebih adalah surat menyurat. Kenapa? Kalau surat menyurat ini dilakukan dengan sangat disiplin, berurutan, maka kalau mereka akan menyusun laporan itu, mereka tidak akan kesulitan. Karena sudah ada arsip tadi itu. Tapi kalau tanpa itu akan sulit untuk mendapatkan suatu pelaporan yang lengkap. Nah, itu kalau dari sisi DPP. Kalau dari DKP sebenarnya bukan buruk, malah luar biasa kerjanya dan tampak bagus ini di DKP ini adalah mereka menunjukkan teamwork karena mereka sedang tertantang oleh permasalahan yang besar. Permasalahan yang besar adalah pertama tentang pemberesan perangkat atau ada pembaruan yang sangat kentara. Pembaruan di gereja kita adalah untuk kelistrikan yang sebenarnya sudah bisa dibilang usang, harus ditata kembali, takut berbahaya dan tidak berfungsi. Lalu juga tentang sound itu yang sangat penting untuk pewartaan. Untuk pewartaan baik itu nanti secara lisan atau untuk paduan suara dan lain. Nah itu ternyata dari DKP sangat concern dan akhirnya terwujud di periode lalu. Lalu juga yang sangat dilakukan cukup besar dari DKP adalah ketika mereka memperhatikan bagaimana membereskan tentang para petugas keamanan, security, yang seharusnya memang mensupport untuk demi keamanan sini, kok waktu itu malah tidak sampai kepada level keamanan itu. Nah ini ditangani dengan sangat baik, karena bukan sepotong-sepotong, bukan parsial, tapi melibatkan di mana ada masukan dari pihak keuskupan, lalu dari DPP DKP sendiri, lalu juga kami menunjuk tim khusus, dan kami juga melibatkan biro hukum. Dan hasilnya ada. Itu dari sisi DKP itu. Tapi bahwa yang masih kurang, tapi sebenarnya mungkin karena faktor apa, temanku, wakil ketua DPP, waktu itu mungkin di satu sisi saya melihat mengapresiasi beliau, Pak Joko itu temanku, itu kesehatan Pak, kadang kesehatan. Jadi meskipun waktu saat-saat akhir nggak muncul lagi itu, karena itu justru jujur karena dalam keadaan kesehatan yang tidak maksimal, dia pelan-pelan untuk undur. Dan dari situ justru itu memberi kesempatan pada saya sebagai ketua DKP untuk menyiapkan pengganti. Itu. Nah itu pengalaman yang lalu. Iya betul. Jadi tadi udah dicatat berarti ya, Pak Rudi, poin-poin. Berarti tahun depan harus di ini ya. Udah disampaikan langsung hormon gitu. Oke, mungkin Pak Rudi sekarang ya nih. Kalau dari
sisi Dewan Pastoral nih, mungkin apa yang berbeda atau apa yang perlu di-improve nih dari periode yang lalu? Ini kan periode yang kedua ya buat Pak Rudi. Yang pertama yang perlu kita bereskan ini sebenarnya cita-cita dari kemarin adalah Dewan Pastoral betul-betul fokus nanti kepada pelayanan. Gitu ya. Hal-hal yang sifatnya termasuk pengadaan aset segala macam nanti diambil oleh Pak Agus. Jadi Pak Agus dilimpahkan ke sana. Ya, beliau nanti akan menjelaskan. Termasuk ini operasional. Jadi yang kita sebut dengan operasional misalnya pengadaan anggur, hosting segala macam DKP yang bertugas. Jadi kami betul-betul murni di pelayanan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dari dari sisi organisasi juga ada perampingan lah gitu ya. Ada perampingan, ada beberapa subseksi katakan yang sudah mulai dirampingkan juga. Karena apa ya? Karena tadi terkaitnya dengan pengadaan segala macam yang mungkin nggak diperlukan, jadi kita arahkan ke yang lain gitu. Nah, yang kita mulai juga di tahun kemarin ini kan sesuai dengan arahan dari Keuskupan bahwa program kerja kita harusnya betul-betul lebih didorong ke bawah, ke tingkat wilayah dan tingkat lingkungan. Nah, di tahun kemarin, jadi di akhir periode kemarin kita sudah memulai sebuah kegiatan, jadi masing-masing koordinator, masing-masing bidang membuat sebuah program kolaboratif. Jadi semua seksi yang berada dalam satu bidang menentukan sebuah kegiatan strategis sifatnya, ya, yang dikerjakan bareng-bareng di tingkat wilayah dan lingkungan. Nah, kemarin sudah mulai jalan. Hanya barangkali karena ini sesuatu yang baru gitu, yang tidak pernah mungkin ada konsep sebelumnya, belum berjalan optimal lah ya. Ada beberapa bidang yang masih belum secara optimal. Nah, ini kita harapkan nanti di pengurusan yang baru ini kita akan mulai juga seperti itu. Sehingga nantinya setiap seksi nggak akan terjebak dengan terlalu banyaknya program strategis gitu, terlalu banyak. Cukup satu gitu dengan program strategis kolaboratif. Lalu mereka juga merasakan program-program yang rutin. Pertimbangannya program kerja kolaboratif itu selain mendorong supaya lebih banyak nih umat dan termasuk juga melibatkan wilayah dan lingkungan untuk melaksanakan, juga dengan demikian terjalin kerjasama yang baik antar seksi. Kami berharap bahwa antar seksi itu enggak cuma mereka fokus pada seksinya, tapi bisa peduli dengan seksi yang lain, bekerja bareng, begitu Romulia. Itu kalau dari sisi personalnya. Oke, jadi banyak improvement yang sudah dilakukan di periode sebelumnya dan akan dilanjut di periode yang mendatang ya. Ya, rencana kita harusnya setiap tahun program kerja harus ada perbaikan gitu. Kalau sebelumnya udah jalan, kita perbaiki lagi, terus jalan lagi. Kita perbaiki. Gitu. Mana yang kurang, mana yang ini tuh, masih bisa disesuaikan. Oke. Ya. Kalau dari Pak Gus nih sekarang. Baik, untuk DKP ya. Iya, benar. Dengerin penjelasan Pak Rudi ini. Jadi kurang lebih sama ini jawabannya Pak Rudi. Kurang lebih sama Pak Gus katanya. Ya, mungkin untuk DKP kita akan melakukan di pandangan saya 3 hal. Yang pertama itu terkait dengan sesuai dengan arahan dari Keuskupan itu tentang transformasi individu. Jadi kami akan menguatkan tim yang ada di DKP itu untuk mulai menyadari akan posisi dan tugasnya masing-masing. Kemudian kita bangun tim yang kuat, komunikasi yang kuat, koordinasi yang kuat, terus semangat dan juga spirit yang kuat untuk yang sama yang kita bawa untuk memenuhi harapan-harapan arahan-arahan dari pastor paroki sehingga kita bisa menyelesaikan beberapa hal yang masih harus diselesaikan, kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang untuk individunya. Jadi harapan semua anggota DKP punya semangat yang sama. Yuk kita tuntaskan semua dan saling bahu-membahu, saling mendukung. Kalau ada yang mungkin kan karena kesibukan, kalau ada yang memang nggak bisa, kita saling menutupi, melengkapi. Jadi nggak saling menyalahkan, tetapi lebih ke arah membantu menyelesaikan. Kemudian yang kedua itu transformasi kelembagaan. Jadi ini juga kita lakukan dengan menyiapkan bidang-bidang sesuai arahan Romo Haruno dan juga ekonom Keuskupan. Jadi kita sudah mulai menyesuaikan apa yang menjadi panduan Romo Ari di ekonom Keuskupan. Kita mempersiapkan bidang keuangan, kemudian bidang inventarisasi dan pengelolaan aset, kemudian kepegawaian umum. Jadi ini udah lengkap. Kita siapkan entitas di bawahnya. Seksi-seksinya juga kita siapkan.
dengan harapan kebutuhan memang yang begitu besar dari katedral ya. Katedral soalnya besar sekali, banyak yang harus disupport, itu bisa terpenuhi. Itu untuk kelembagaannya. Kemudian langkah kita di awal itu kita akan melakukan inventarisasi. Ini sudah dilakukan, inventarisasi masalah-masalah dan juga beberapa hal yang masih tertunda, yang belum dilaksanakan. Dari inventarisasi semua itu kita petakan. Kira-kira seperti apa nih? Kemudian kita analisa. Akhirnya kita tentukan prioritas yang mana, karena banyak ternyata. Jadi banyak sekali yang harus kita, bukan yang lalu nggak mengerjakan, yang lalu sudah mengerjakan, tetapi kan keterbatasan waktu akhirnya perlu ada yang belum terlaksana. Nah itu kita akan prioritaskan yang mana. Lalu kita tuangkan di dalam program kerja kita di 2025. Saya kira itu yang ini. Situ aja udah cukup banyak. Dan itu sudah cukup mengagetkan ketika saya mendapat arahan dari pastor paroki begitu. Mudah-mudahan teman-teman sekarang dengan semangat yang sama, hal yang mengagetkan itu bukannya menjadi justru menjadi tantangan buat kita untuk mewujudkan seperti itu. Jadi memang tadi kalau dari ceritanya Romo Harun, Pak Rudi, Pak Agus, Roh Monsinyur Paskalis dalam roadmap transformasi itu benar-benar dilakukan di Paroki Katedral. Tadi transformasi individu, kelembagaan. Bagaimana Pak Rudi tadi bilang merampingkan itu kan transformasi kelembagaan ya Pak. Jadi memang mengarahnya juga berdasarkan arahan Bapak Uskup ya, Monsinyur Paskalis. Nah Pak Rudi, terkait dengan kan berarti ada proses transisi itu Pak. Kan seksi-seksi pun kan ada yang tetap, ada yang juga berganti ya. Apa program-program bagus yang mungkin belum berjalan secara praktik di periode yang lalu dan harus ditransisikan tuh bagaimana Pak proses di Dewan Pastoralnya Pak? Sebenarnya kita mengikuti arahan dari keuskupan ya, butir-butirnya kita mengikuti dari roadmap keuskupan dan dalam 3 tahun terakhir kita juga sudah memetakan ini. Mana nih yang butir-butir yang sudah terlaksana, mana yang belum terlaksana. Nah itu yang kita sampaikan. Satu hal yang paling penting pada saat kita melakukan pergantian pengurus nih adalah dengan melakukan pembekalan. Nah ini penting. Terutama langkah yang pertama yang kita lakukan adalah pembekalan kepada calon pengurus yang baru gitu ya. Calon pengurus yang baru. Itu sudah kita laksanakan. Harapannya adalah kita mempunyai visi yang sama. Visi dan misi yang sama untuk melakukan itu. Kemudian kita juga mempunyai sikap yang sama terhadap semua yang menjadi tantangan kita untuk melakukan. Jadi kita sangat berharap bahwa dengan banyaknya rentetan yang perlu kita lakukan tidak membuat orang keder terus patah arang mundur gitu ya. Tapi yang seperti tadi Pak Agus katakan malah menjadi tantangan buat kita buat maju gitu. Jadi untuk penyamaan persepsi kemudian itu. Lalu kemudian kita juga berharap bahwa seksi-seksi yang lama tidak serta-merta terus pergi gitu ya, meninggalkan gitu Pak ya. Iya betul, jangan sampai meninggalkan. Kemarin yang baru belum dilantik, saya udah deh mundur dari grup gitu. Jangan begitu Pak ya. Jangan begitu. Harapannya adalah mereka mendampingi lah gitu, berapa bulan gitu untuk meneruskan tadi apa yang sudah dikerjakan yang baik gitu, membantu untuk menganalisa khususnya di tahun-tahun pertama lah gitu. Ditemani dulu teman-teman ini supaya mereka nggak langsung putus ya. Lalu seperti juga Romo Harun katakan, di pengurusan kemarin itu kita sudah menyiapkan banyak dokumentasi gitu. Yang sebenarnya itu yang bisa ditiru nanti ya, bisa ditiru oleh teman-teman. Oh ini program kerja ini dan itu yang dievaluasi dan kemudian juga dikembangkan. Kira-kira begitu harap. Jadi dengan demikian proses transisi ini jangan sampai terus mandek, orang baru membuat sesuatu yang betul-betul baru gitu ya, nggak tahu latar belakang yang kemarin. Kira-kira demikian. Jadi memang Dewan Pastoral itu sudah punya checklist ya Pak ya? Sudah. Berdasarkan roadmap itu ya. Betul. Mana yang sudah, nah yang belum nih jadi program berikutnya gitu ya. Dan tadi bahkan kalau bisa ketua-ketua yang lama atau pengurus yang lama jadi bagian dari tim yang baru juga ya Pak ya, mensupport ya. Dampingi dulu lah. Dampingi ya Pak ya. Betul. Oke. Nah kalau mungkin sekarang Dewan Keuangan nih Pak, melihat mungkin walaupun Pak Agus baru join lagi ya, melihat 3 tahun ke belakang, hal-hal apa yang mungkin belum terlaksana secara praktik dan teknis dan mungkin akan jadi prioritas ke depan gitu ya, yang mungkin ada pengajuan dan lain sebagainya. Contoh nih, kita kasih contoh aja ya, misalnya alat konsos nih kan belum tuh 3 tahun yang lalu, gimana Pak Agus gitu ya. Jadi ada pesan sponsor masuk sedikit. Ya mungkin
Sebetulnya sejak September hingga kami dilantik dan kami bekerja, kami sudah mulai menginventarisasi masalah-masalah yang waktu itu tertunda atau yang memang belum ditangani sama sekali. Nah, terutama betul terkait sarana prasarana tadi Romo Haruno juga sudah sampaikan banyak hal tentang kelistrikan, video digital, kemudian apa tadi? Kamu salah. Itu juga masih tertunda yang sebetulnya kemarin Pak Rudi sudah memberi informasi bahwa itu sudah masuk di anggaran periode ini. Tapi nggak apa-apa, karena memang ini nanti yang berikutnya tetap kita masukkan bisa dijadikan satu dengan video digital nanti proyeknya. Nah, hal-hal yang di sarana prasarana ini banyak sekali ternyata. Jadi kemarin kami dari DKP sudah membuat list ya, to-do list untuk teman-teman dari bidang sarana prasarana, kira-kira berapa halaman itu yang harus mereka dahulukan, prioritasnya yang mana? Yang memang berhalaman-halaman ya? Berhalaman-halaman, Pak Rudi. Jadi cukup banyak dan itu yang kelihatannya langkah awal. Kemudian ada beberapa juga pengelolaan aset. Kita ada beberapa yang perjanjian kerjasama yang dengan vendor-vendor luar yang sebetulnya membawa pemasukan buat kita. Itu ada beberapa yang tertunda, belum diperpanjang. Kemudian harganya belum disesuaikan. Kami berusaha untuk mendapatkan harga terbaik, kemudian perjanjiannya juga jelas, dan kami akan belajar tiap tahun akan rapi. Begitu jatuh tempo, kami sebelumnya akan memproses untuk mempersiapkan kelanjutannya. Kemudian ada beberapa PR juga terkait dokumen-dokumen dan perjanjian-perjanjian yang harus ditandatangani yang tertunda. Biasanya di kepegawaian terutama. Di kepegawaian itu ada beberapa langkah di periode-periode yang lalu, sudah dilakukan sangat baik oleh DKP-DKP yang lalu. Hanya tindak lanjutnya yang tertunda. Ini juga menjadi prioritas kita yang akan datang, begitu. Kemudian yang paling utama, selama ini ternyata DKP belum punya panduan kerja praktis. DPP sudah punya. Kita di DKP belum punya. Panduan umumnya sudah ada dari ekonom keuskupan. Tetapi yang praktis untuk keseharian, itu kita belum ada. Itu jadi goal kita juga yang akan kita coba buat di periode 3 tahun ini. Kemudian juga jobdesk, supaya nanti ini semua bisa kita wariskan ke kepengurusan yang akan datang. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin akan kita ini, kemudian juga kita akan jalin koordinasi dan komunikasi yang baik ya, antara sesama DKP, dengan DPP, dengan umat, dengan karyawan, kemudian juga dengan komunitas yang tinggal di Kapten Muslihat ini. Itu yang semoga ini bisa terrealisasi dalam 3 tahun ini, walaupun nggak bisa sekaligus semua, tetapi tadi kata Pak Rudi, yang penting kita bergerak, kita mulai satu demi satu, itu juga arahan dari Romo Haruno. Yang penting kita jangan jalan di tempat, tetapi kita tetap perbaiki sedikit demi sedikit, dan mudah-mudahan di penghujung 3 tahun nanti bisa terwujud, begitu. Pak Agus nih baru mulai udah ngomongin warisan. Luar biasa. Romo ada tambahan apa? Ya. 3 tahun yang lalu, pada awal periode yang lalu, ada suatu tanda tanya besar pada diri saya, yaitu kok seakan-akan tidak ada kesinambungan atau kerja bareng kolaborasi antara DPP dan DKP. Kok sebenarnya di dalam paroki yang baru kumasuki ini, katedral ini DPP punya urusannya sendiri, DKP punya urusannya sendiri. Kesan itu. Tapi akhirnya atas arahan dari pihak keuskupan, waktu itu hadir Romo Vikjen, Romo Ekonom, Sekjen, yang memberikan semacam pencerahan yang mengklarifikasi adanya tumpang tindih. Loh, ini kan sebenarnya bukan tugasnya DPP. Nah, ini harusnya diserahkan kepada pihak DKP yang harus bertanggung jawab. Misalnya di bidang pengadaan barang-barang tertentu, renovasi sana prasarana. Loh, kok waktu itu rancu di sana. Tapi atas saran itu, memang DPP harus ya, sebutkanlah, mengevaluasi diri, terus membereskan diri untuk apa-apa yang memang di DKP diserahkan ke sana. Itu tampak mulai transfer atau kerjasama, ya ini memang harusnya ditangani oleh DKP. Lalu sekarang DKP juga semakin tampil untuk maksimal seperti DPP. Mengapa saya sebutkan ke depan, ya untuk periode yang baru ini akan lebih bagus,
Karena dulu ada semacam suasana yang serba kabur, abu-abu, nggak jelas ketika staf keuskupan, staf kuria, Vikaris Yudisial mengatakan kalau DKP itu nggak perlu ada struktur kepengurusan yang macam-macam. Yang adanya ya ketua itu adalah romo parokinya, pas paroki, lalu yang lain anggota semua. Nah itu sulit dilaksanakan untuk lebih clear begitu. Nah sekarang terpilihlah pengurus DKP yang baru, dalam ini Pak Agus ini. Pak Agus ini orangnya kreatif nih. Ya. Kreativitas itu bukan overlap ya, bukan melanggar. Yang ada senang saja saya. Nah beliau sudah diyakinkan untuk menjadi wakil ketua DKP yang akan datang, yaitu untuk periode 2005-2027, langsung konsultasi kepada ekonom. Dan ternyata struktur kepengurusan itu antara urusan DPP dan DKP itu akhirnya mirip-mirip. Kemiripannya adalah bahwa ada sekian banyak urusan itu akhirnya dipilah-pilah dalam korbit-korbit itu. Nah dengan adanya penjelasan seperti itu, saya kira itu cara yang sangat membantu untuk lebih maksimal ya, lebih banyak yang bisa dilakukan oleh DKP. Dan untuk ke depan lagi setelah ada pelantikan periode ini, maka sepertinya kerjasama itu sebuah kerinduan ya, kerinduan. Dan kerinduan itu sendiri akhirnya akan mewujud untuk bertitik temu. Dimulai dari teman-teman DPP yang membiasakan diri ada rapat rutin, yaitu sebisa mungkin untuk tetap setia tiap Selasa sore hari. Namun karena mungkin ada suatu dua hal kepentingan, lebih-lebih karena ketua DPP atau ketua DKP ini berhalangan, mungkin digeser. Tapi untuk mencoba setia tiap Selasa sore. Nah dari situ kami tidak membatasi diri, tidak hanya rapat untuk lingkup DPP saja, kami tetap juga mengundang DKP. Karena kami adalah teman yang oleh Bapak Uskup ajakkan, ayo kita harus semakin bersinodal. Jalan bersama gitu. Ya, bersama. Dan sebaliknya juga dengan munculnya wakil ketua DKP yang baru, kiranya juga Pak Agus balik mengajak untuk adanya perjalanan bersama dengan teman-teman DPP. Nah ini komentar saya. Pundaknya Pak Agus agak turun makin berat. Ternyata di acara ini ditambahin. Masukin pelan-pelan. Kemarin sih belum detail kali ya. Iya. Makanya masih gaspol gitu. Sekarang kok agak gimana ya? Tapi pasti ke depan akan lebih cerah Romo karena di awal sudah duduk bareng nih di Joki Bicara bertiga ya kan. Sudah ngobrol bareng, kalau duduk bareng pasti jalan bareng juga kan. Mungkin. Ya, saya punya keyakinan itu karena dimulai dari kerjanya tim formator yang sangat teliti, pelan-pelan, dan diawali dengan persiapan yang sangat bagus, berbulan itu lama sekali, tapi akhirnya ada hasil itu juga. Ditambah lagi karena ini Pak Rudi, Pak Agus juga bukan orang-orang baru amat di Paroki PMP. Lalu ditambah lagi bahwa setelah dulu pernah mengalami adanya pembekalan melalui raker itu, dan ini kami juga sudah menempuh adanya raker itu. Jadi sebenarnya untuk mantap optimis ke depan bagi paroki ini dan adanya bagaimana kerja bareng ini akan kami bangun itu lebih ya memungkinkan dan lebih sangat mungkin untuk kami tempuh. Iya. Jadi semangat lah buat Pak Agus dan baru dia gitu ya. Kan bajunya udah cerah nih putih-putih. Iya. Kayak menteri-menteri baru ya. Benar. Tapi kantongnya ngompat. Ya sama sudah retret juga. Oh, iya benar. Ya. Barengan lagi. Oke, balik lagi nih ke Romo. Nah, kalau ditanya bagaimana sih pola pengembalaan nih ke depan nih Romo untuk di paroki katedral sendiri nih. Kan kalau yang dulu mungkin polanya turba ya, yang sering Romo bilang ya, turun ke bawah. Mungkin kalau periode berikutnya ke depan gimana Romo? Periode ke depan untuk turba tetap dilanjutkan karena kemarin pun
ada sekali putaran bersafari sudah bisa, 1 kali putaran, lalu dilanjutkan, tapi itu pun belum berat, tetap akhirnya kami harus melanjutkan itu. Lalu penekanannya adalah tadi itu peran lingkungan. Peran lingkungan itu benar-benar sangat untuk diperhatikan. Karena waktu itu rasanya abu-abu. Abu-abu adalah mereka masih menggantungkan kepada sebutkanlah ketua wilayah. Padahal ketua wilayah itu tidak punya domba-domba, tidak punya lahan langsung. Yang punya domba lahan langsung adalah ketua lingkungan. Nah, sekarang ketua lingkungan itu kami ajak untuk menjadi betul yang tahu sehari-hari domba-domba itu. Itu menjadi mitra kerja saya sebagai Romo Paroki. Lalu bagaimana Romo seorang ketua wilayah ke depannya, dia sebenarnya yang mengkoordinir saja lingkungan-lingkungan terdekat. Di situ kadang ada 3 lingkungan atau 4 lingkungan itu. Nah, itu polanya seperti itu. Jadi turbannya dilanjutkan, tapi mengajak fungsi peran dari ketua lingkungan lebih ya diberdayakan dan lebih tampak gitu. Oh, betul. Jadi memang karena ya peran yang paling penting ya itu ya ketua wilayah itu ya, ketua lingkungan. Ketua lingkungan. Ya betul. Oke, ini untuk Pak Agus. Nah, Kok bukan Pak Rudi dulu ya? gantian. Tadi baru di Gantian. terus. Nah, untuk Pak Agus, gimana memaknai tugas nih yang dipercayakan kembali nih ke Pak Agus sebagai wakil ketua Dewan Keuangan sekarang nih malah gitu. Gimana memaknainya Pak Agus? Ya, pertama-tama mungkin bersyukur dulu ya. Bersyukur kenapa? Karena di dalam kesibukan, kelemahan, dan juga perjalanan cuti panjang 3 tahun, tiba-tiba diberi kesempatan, diberi kepercayaan lagi oleh Romo Haruno selaku pastor paroki untuk kembali ke gereja untuk membantu beliau. Jadi rasa syukur itu tetap yang utama. Kemudian yang kedua, saya memaknai ini sebagai tanggapan saya atas panggilan sebagai seorang awam. Ketika gembalanya, pemimpinnya memanggil, tadi John Des bilang, kita harus taat. Jadi saya akan kembali dipanggil oleh Romo Haruno, ya inilah karena jenis panggilan kita kan awam ya, beda sama Romo, klerus. Nah, jadi ini tanggapan saya. Jadi saya harus mengatakan, siap Romo. Kalau memang Romo memerintahkan untuk saya jadi pembantunya Romo, membantu kembali di dalam kepengurusan. Kemudian yang terakhir mungkin saya memaknainya ini sebagai tanggapan saya juga terhadap bukan panggilan Tuhan, bahaya kalau panggilan Tuhan. Ini sapaan Tuhan, bahwa selama ini Tuhan juga sudah ya mendampingi di dalam perjalanan hidup, dan ini juga dikasih kepercayaan untuk kembali bersama Pak Rudi membantu Romo, dan juga saya tertantang juga untuk mengajak teman-teman saya, ada beberapa yang sudah cuti 3 tahun juga atas persetujuan Romo, juga arahan Romo, kita panggil kembali untuk benar-benar jadi tim yang kuat. Jadi itu yang saya maknai, nggak yang aneh-aneh aja. Kalau komentar saya seperti depan tadi itu, komentarnya adalah ternyata dari tim formatur ketika merekomendasi nama-nama termasuk nama Pak Agus Muhardi ini begitu menjadi satu bagian dari begitu lancarnya. Mereka mengatakan ini akan sangat membantu untuk kemajuan paroki. Lalu saya sendiri mengingatkan, yang saya ingatkan adalah ayo, saya akan bersyukur dan saya akan mengapresiasi sekali bapak-bapak, ibu-ibu yang begitu diajak dan sanggup untuk terlibat. Karena apa? Karena Anda adalah orang-orang paroki ini. Sampai kapanpun saya tidak tahu, tapi saya kapanpun bisa pindah. Maka itu ketika Anda menyanggupi itu, nah kontinuitas ya terus kesinambungannya juga untuk tumbuh kembangnya gereja sini, dan saya luar biasa lihat Pak Agus ini mau. Dan inilah kesadaran seorang umat bahwa dialah yang ikut menjaga dan bagaimana menumbuhkan gereja setempat paroki katedral ini. Maka ketika beliau diberi tawaran, diajak ya untuk mari kita menyangkul di kebun anggur Tuhan, dia mau ya saya senang. Luar biasa. Tidak menolak. Padahal saya sudah bilang tambah gaji loh. Gaji masih sama kayaknya. Jadi memang udah ininya Tuhan lah, jalan itu ya namanya. Dipertemukan kembali dengan Pak Agus. Nah, kalau Pak Rudi memaknai tugasnya yang dipercayakan kembali di periode kedua gimana? Nah, sebelum saya jawab itu, saya pernah ingat tuh komentarnya Pak Agus.
Iya. Katanya, saya bingung Pak Rudi begitu nggak jadi wakil ketua DPP. Bingung saya, nggak kurang kerjaan. Jadi dikasih lagi. Lebih sekarang kerjanya lebih lagi. Dikasih kerjanya lebih. Itu bagus ya. Iya, betul Pak. Kurang kerjaan katanya. Ya. Kalau dari sisi pastoral ya, Iya. kami ingin melibatkan lebih banyak lagi di wilayah dan lingkungan. Gitu. Program kerja nanti kami akan susun, kami akan melibatkan ketua selain seksi ya. Jadi kan sedang proses gitu, seksi nanti akan terlibat dan kami akan juga undang nanti para ketua lingkungan juga. Supaya nanti ngeh gitu ya, tahu ini loh program kerja di seksi yang harus diikuti oleh lingkungan. Kenapa? Karena ya umatnya sebenarnya menjadi sasaran kita. Menjadi saya nggak ingin menyebutnya sebagai objek ya, tetapi inginnya umat itu juga menjadi subjek, pelaku dari semua kegiatan ini. Kalau menjadi objek kan ya sudahlah dilaksanakan. Tapi inginnya juga mereka menjadi partner kita di pelaksanaan itu di lingkungan. Oleh karena itu kita ingin mengajak. Sebenarnya di dalam panduan kita di Reksa Pastoral yang disebut dengan pleno DPP kan sampai di tingkat lingkungan ya Romo ya, sampai di tingkat lingkungan. Karena itu kami akan melibatkan sampai di situ. Kami akan coba memanfaatkan juga jalur-jalur untuk informasi dari koordinator wilayah, kemudian wilayah dan hingga sampai ke lingkungan supaya itu jangan terputus kalau ada ini. Karena kalau sampai informasi kegiatan yang ada di pusat sampai terputus di bawah, harusnya ketua lingkungan berdosa itu karena nggak sampai gitu kan ya Romo ya. Iya, betul. Jangan sampai nanti yang menghadiri kegiatan-kegiatan itu ya itu tadi 7L itu lagi gitu kan. Jadi harapannya adalah lebih banyak gitu, lebih banyak umat terlibat menjadi peserta atau malah menjadi pelaku. Jadi lebih banyak animator gitu Romo ya di tingkat yang di bawah. Itu yang sangat kita harapkan supaya ya gereja katedral semakin hidup. Ya komentar saya ya, bagaimana dengan Pak Rudi melanjutkan untuk periode yang baru 2025-2027. Pak Rudi saya kira sudah sampai pada level merasakan ya begitu asik ya, menyenangkan. Asik Pak. Sampai level ya enak ya, nyaman. Pak Rudi sudah melewatkan masa-masa tahapan ketika orang nggak pede. Saya bisa berbuat apa? Saya sibuk, ini sudah lewat. Sekarang dia sudah di jalurnya lah, tinggal jalan. Tapi jalur ini bisa dijalani oleh Pak Rudi. Tadi Pak Rudi menyebut kata partner. Memang dalam keparokian ini, dalam paroki ini, ketika berbicara Dewan Kawan Paroki, Dewan Pastoral Paroki, di sana kami itu kerja bareng. Saya sendiri mendudukkan diri, saya kan pernah bicara ya, kalau nggak salah juga ngobrol di sini. Dulu waktu saya ditawari untuk menjadi roh paroki di katedral ini, saya tolak. Saya nggak mau. Karena apa? Saya anggap paroki katedral ini adalah pastoral besar yang tak mungkin dinakodai oleh saya, yang saya ragu, saya nggak bisa bayangkan. Tapi setelah ditawari lagi, saya berani mencoba. Ternyata malah di sini ada teman-teman tadi itu. Dan saya mencoba melaksanakan, dan ini yang saya ajakkan terus, bahwa kepemimpinan yang diberikan pada saya akan saya jalankan dengan yang disebut kepemimpinan partisipatif. Saya tidak akan sendirian, tadi itu mengajak partisipan, partner-partner tadi itu. Sehingga yang dulu saya mengalami juga keraguan, ketidakpercayaan, takut. Ya, kalau ketemu Pak Rudi dan kawan-kawan, ketemu Pak Agus dan kawan-kawan, saya senang saya. Asik gitu. Ya Romo ya? Ya, asik loh Pak Agus. Sudah asik Pak Agus. Dia masih penasaran. Masih belum tahu asiknya. Bukan, dia penasarannya gini, apa sih asik? Dia lagi coba merasakan asiknya seperti apa. Kalau nggak percaya, mari ikut dan lihatlah. Itu kata Yesus kepada Andreas sampai terus. Mari ikut dan lihat. Apa? Asik Pak. Nah, selanjutnya mungkin Pak Agus nih. Romo
sepanjang podcast ini ya, kemudian juga mungkin sebelumnya sudah mengutarakan harapan-harapan kepada Pak Agus sebagai Wakil Ketua DKP dan pasti kepada Pak Rudi. Nah sekarang pertanyaannya adalah apa harapan Pak Agus kepada rekan-rekan sejawat di Dewan Keuangan dan nanti apa harapan Pak Rudi kepada rekan-rekan sejawat? Kan nggak bisa jalan sendirian dong, nggak mungkin semuanya ditanggung sendiri. Jadi teman-teman berharap apa sih untuk timnya masing-masing dari Pak Agus dulu silahkan. Baik, untuk DKP ya. Iya. Baik, saya mengajak teman-teman DKP untuk belajar bersama. Karena ini kita semua baru dan kita akan belajar bersama, nggak usah takut. Banyak narasumber, ada Romo Haruno, ada Pak Rudi, ada ekonom keuskupan, yang kita bisa selalu tanyakan kalau memang kita ragu. Jadi pertama belajar bersama, kemudian ajakan Bapak Uskup, mari berjalan bersama, kemudian mari menyatukan semangat dan komitmen yang sama juga untuk mulai melangkah bersama-sama menyelesaikan segala tugas-tugas yang memang diberikan oleh Ketua DKP dalam hal ini Romo Haruno. Jadi teman-teman nggak usah ragu, nggak usah khawatir, tidak ada yang ditinggalkan, nanti kita akan sama-sama. Senang kita sama dan juga susahnya nanti kita juga sama-sama. Kami akan berusaha untuk selalu mendampingi teman-teman yang ada di seksi, di DKP ini. Apabila ada masalah, kami akan tetap ada di samping dan mensupport itu semua. Jadi bagi teman-teman DKP juga yang mungkin ini suatu hal yang baru, sama, kami juga baru semua. Jadi jangan takut, ada waktunya untuk belajar. Tetapi jangan belajar terus, setelah belajar kita terapkan. Kita laksanakan semuanya sesuai dengan tugas masing-masing. Jadi kalau nggak, kata kuncinya komunikasi. Kalau memang ragu, nggak bisa, mari bertanya. Dan kita akan coba urai supaya dapat solusinya seperti itu. Kemudian yang kedua, selain komunikasi, ya koordinasi. Romo Haruno tadi sudah menyampaikan dan kami mencontoh apa yang dijalankan Pak Rudi. Rapat rutin akan kami lakukan juga. Karena itu kata kunci untuk kita bisa berkoordinasi dengan baik. Dan kita mari sama-sama di DKP menjadi teman seperjalanan yang baik juga dengan DPP, jadi partnernya DPP, kemudian kita juga jadi teman seperjalanannya semua karyawan yang ada di paroki, kemudian juga semua komunitas yang ada di paroki, ada Budi Mulia, ada keuskupan, mari kita jadi teman perjalanan yang menyenangkan. Yakin ya? Yakin. Walaupun bisa atau enggak tahu nanti. Asiknya juga sama-sama ya. Udah mulai asik nih, udah mulai asik. Sekarang Pak Rudi nih. Jadi ntar nanti pesan-pesannya kita potong ya. Iya, betul. Kita potong, kita kirim ke grup dewan masing-masing ya. Biar enggak gitu. Oh, ini harapannya. Pak Rudi silakan Pak Rudi. Sudah dijawab semua. Ini saya ditanya duluan. Kamu juga sudah dijawab. Ya. Oke. Begini, kalau udah belajar dari 3 tahun perjalanan kamu gitu ya, bahwa di dalam beraktivitas di DPP kita merupakan sebuah tempat kita belajar. Baik, ini Romo berkali-kali. Pertama, belajar dari sisi pengembangan diri. Ya, Romo ya. Ada pengembangan diri di situ. Kenapa? Misalnya kita bisa jadi lebih sabar, katakan. Kita juga bisa menjadi lebih memahami orang-orang di lingkungan kerja kita. Lalu, yang kedua, kita belajar berorganisasi. Organisasinya beda sih, organisasi gereja gitu. Tidak serta-merta kalau misalnya program nggak jalan terus kita main pecat. Nggak juga ya. Nah, kita mempunyai tugas untuk membina mereka. Nah itu penting untuk ini. Sehingga nantinya teman-teman sekalian nanti yang ada di DPP, pertama memang saya akan melihat dari urutannya begini. Ada bidang, ketua bidang. Nah saya sangat berharap bahwa ketua bidang nanti menjadi partner kami. Kami inginnya mendelegasikan semua tugas itu. Di ketua bidang harapannya ada monitoring, ada coaching juga. Jadi mereka mesti membantu, ya, membantu seksi kalau nggak jalan misalnya gitu. Perlu dimonitor, kenapa nggak jalan gitu. Kalaupun nggak jalan misalnya perlu dibantu biar ngegas lagi gitu. Yang tadinya remnya kekencangan ini bisa loss gitu. Jalan lagi supaya cepat maju gitu. Kemudian seksinya juga dengan timnya sama gitu. Karena masing-masing seksi sekarang kita tahu nggak cuma sendirian, ya. Kami sangat berharap bahwa setiap seksi harus dibantu oleh tim. Timnya nggak mikir sendirian. Kedua, setiap seksi harusnya juga merekrut anak muda. Tujuannya supaya ada regenerasi. Itu yang kita sangat-sangat berharap bahwa teman-teman akhirnya kita harus kerja bareng. Poinnya balik-baliknya kerja bareng, sinodal. Kira-kira begitu ya Robo ya.
Romo ada tambahan? Ya. Ya, tadi sudah dimulai Pak Agus, tapi juga sedikit ditambahkan oleh Pak Rudi. Yang penting kita ini kan kerja tim ya. Kerja tim landasannya adalah berkomunikasi. Berkomunikasi sendiri sudah saya perjuangkan dalam artian begini. Jangan ragu-ragu atau ada semacam suasana takut, canggung gitu. Saya tidak mengharuskan siapapun, teman-teman di DPP, DKP ini kalau mau berkomunikasi dengan saya seakan harus tatap muka, tidak harus. Dan jangan menganggap kalau mau komunikasi kepada saya itu melalui WA terus merasa tidak sopan, nggak, buang jauh-jauh itu. Karena kita harus cepat, harus action untuk kepentingan dan akhirnya umatlah yang harus kita layani. Jadi kalau memang secepatnya Romo, Ketua DPP DKP harus cepat tahu, paling cepat adalah melalui WA, pakai. Kalau sempat nanti pun monggo silahkan. Lalu bahkan mungkin supaya tidak ada yang tertinggal, ada pakai sarek kertas ditulis sampai detail, silahkan. Itu peluang-peluang yang kiranya bisa untuk mewujud nyatakan, mari membangun komunikasi itu. Ya, itu yang saya ajakkan untuk sehingga tidak hanya ya harapan-harapan atau mungkin gambaran apa yang akan kita bangun komunikasi itu, ya itu caranya berkomunikasi. Boleh melalui WA, melalui telepon, tatap muka langsung, pasti saya terima. Asal tidak berbenturan dengan tamu lain ya Pak ya. Dan jangan mengganggu saya tidur ya. Atau mungkin saya punya urusan khusus. Tapi Romo Haruna tidurnya sebentar kok ya Pak. Kayak jam 1 pagi masih bangun jam 2 pagi Romo ya. Oh iya. Sudah ada Ngapain? jawaban. Pagi-pagi WA. Demikian ya. Jadi tadi itu disampaikan oleh Agus pentingnya komunikasi. Pak Rudi juga mengajak dan saya memberikan apa yang bisa ditempuh dalam komunikasi, caranya seperti itu. Mantap. Oke, baik. Siap. Asik, udah asik. Asik. Udah asik. Bertiga udah asik. Mantap ya. Udah tune in ya. Oke, Romo, Pak Rudi dan Pak Agus ya. Masih ada beberapa pertanyaan lagi nih, masih belum beres nih. Tapi bukan dari kita berdua. Ada pertanyaan dari teman cerita yang sempat kita buka nih di media sosial Komsos Katenta. Ya, mari kita masuk ke segmen Jokin Teman cerita. Jadi kepada Bapak dan Romo, kita punten ya mau ngebajak joki bicara dulu. Iya, dan kita baru tahu nih rasanya duduk di Iya. tempatnya Kak Luki sama Kak Jonsis Iya, agak biasanya panas. Kita kan duduknya ngemper ya di sana ya. Jadi duduk di kursinya agak awkward dikit Ada gak apa pride ya? sedikit tapi ada Iya, takut. takut sakit gak apa-apa. Mulai dari mana dulu? Aduh, kenapa senggol-senggol sih? Takut. Gimana nih Bapak dan Romo setelah menghadapi pertanyaan yang ditanyakan oleh kakak-kakak kita tadi? Romo dulu. Boleh silahkan. Gimana? Silakan. Ya, saya sangat senang diundang ya dan ditanya karena ini adalah suatu panggilan tugas saya yang memang harus sampai kepada para umat. Kami ini hadir dengan tampilan DPP baru, DKP baru, supaya mereka juga tahu para umat itu apa sih yang baru. Paling tidak ada wajah sebelah saya ini baru. Ini merasa baru. Ya itu Begitu. pesan saya. Kalau dari Om Rudi dulu atau Om Agus? Bagus. Silahkan yang lama. Oh ya udah. Yang lama dulu. Kalau saya sih ngeliatnya begini, pertanyaannya sih gampang, jawabnya susah. Ya Allah. Iya, memang saya ini gampang, pertanyaannya gampang nih, jawabnya susah. Tapi sebenarnya begini, ya, apa yang kami jawab tadi itu, ini semacam refleksi lah ya, refleksi dari 3 tahun kemarin gitu. Dari situ kan belajar banyak dari seseorang yang nggak tahu gimana sih menjadi wakil ketua dewan, itu terus menjadi wakil ketua dewan. Lalu dari situ belajar sehingga akhirnya kita banyak mengambil kesimpulan. Belajarnya nggak sendirian, saya punya tim banyak gitu, ya Romo ya. Nah, sendirian, ada sekjen juga gitu, sangat-sangat membantu. Lalu kemudian ada ketua bidang, ada teman-teman dari ketua seksi dan timnya. Jadi ya banyak lah, nggak jalan sendiri. Iya, Seperti moto Bubble Scoop ya. Jalan bersama. Jalan bareng, betul, nggak sendiri. Oke.
nih kalau Kalau dari Om Agus, Oke. Om Agus yang asik, Om Agus yang asik. yang sudah mulai asik. Perlu joget dulu nggak kita? Ya. Saya tapi sekarang baru mikir, agak nyesel tadi ngejawab terlalu yakin. Jadi makin berat. Enggak begitu ya. Tapi justru balik lagi, mudah-mudahan dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban kami, ini juga membawa semangat yang luar biasa dari teman-teman tim DKP nanti, supaya benar-benar bisa mewujudkan harapan. Ini kan didengar umat nih, dan didengar oleh semua umat paroki katedral ya. Dan kita berharap apa yang kita yakini itu bisa kita laksanakan dengan sangat baik seperti itu. Jadi kalau bisa ada pertanyaan yang lebih Sulit lagi. lebih sulit lagi. Bercanda. Makasih. Tapi beneran nih pertanyaannya, wah, Poser. Tapi ini pertanyaannya bukan dari kita ya, no, bukan Iya, juga dari betul, Mas. tim siniar teman cerita ataupun joki Betul. bicara. Ini no gimmick-gimmick No ya. gimmick-gimmick, No ini pertanyaan dari umat langsung. Ya. Jadi umat bertanya, kita wakilkan. Biasanya kakak-kakak mewakili, kita yang mewakili. Iya, Pertanyaan juga kita yang pilih langsung, jadi nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dijawab karena ya sudah dilakukan beberapa sekalian ya. Jadi tenang saja, let's go lah ya. Oke. Pertanyaan pertama. Apa tuh, Me? Pertanyaan pertama adalah program Dewan beberapa kali ngajak umat atau awam buat aktif. Emang fungsinya awam tuh sebagai apa sih? Seperti itu. Tidak sulit kan? Ayo, Sangat gampang sekali. Bagaimana Pak Rudi? Iya. Kan awam juga. Iya saya betul sebagai awam. Jadi kita sebagai awam sebenarnya mendapat panggilan juga kan, mendapat panggilan untuk berperan serta di dalam memajukan paroki ini gitu. Jadi bukan sebagai awam terus kita duduk-duduk. Setiap kali kita selesai misa sama kita. Kita sudah selesai ulang, mari kita berikan kabar berita yang kabar gembira kepada umat. Nah, salah satu bentuk tanggapan kita terhadap kabar gembira itu bagaimana kita menyikapi. Bisa nggak kita berperan serta? Sejauh apa sih sebenarnya peran sertanya? Sekecil apapun sumbangan kita untuk gereja, saya kira itu sesuatu hal yang sangat baik gitu, untuk gereja. Kalau sekarang, nah ini yang jadi parahnya kalau di gereja begitu. Ah, kenapa parah tuh? Ada apa nih dengan Makin ke atas, Mm-mm. itu kita harusnya makin ke bawah gitu loh. Iya kan, menempatkan dirinya gitu. Jadi nggak terus jadi pejabat gitu. Saya sebelumnya ditanya tuh sama Yonsis sama Luki. Enak ya jadi pejabat gereja ya, dapat 10 juta per bulan. Kagak. Di episode yang mana tuh? Saya jadi ingat itu. Episode yang mana ya? Season berapa? Iya, mana season berapa tuh ya? Tuh. Enggak begitu gitu ya. Tapi justru kita diajari makin rendah hati gitu. Nah, itu fungsi awam. Kalau Romo sendirian ngerjakan, saya yakin Romonya akan gampang sakit ya Romo ya. Mudah-mudahan Romo nggak gampang sakit nih akhir-akhir ini gitu ya. Kalau sudah dibantu para dewan ya. Nah, kira-kira begitu. Ya, saya menambahkan ya, memang ada suatu zaman bahwa yang namanya gereja, bahkan belum muncul amat yang disebut apa sih Dewan Pastoral Paroki, Dewan Keuangan Paroki. Yang ada hanya pastor, dan pastor. Nah, waktu itu semuanya terbatasi, tersentralisir pada pastor. Tapi setelah gereja membaharui diri, maka dibongkarlah pola perjalanan gereja yang seperti itu. Apalagi kalau kita menyadari yang namanya Konsili Vatikan Kedua. Tahun 1960, 1962 ada suatu pemikiran yang demikian mendalam, yaitu melibatkan umat. Jadi di sana ada semacam pembagian tugas yang memang pada tempatnya. Kalau Romo-Romo, ketua DPP DKP ini ada yang bagian pengembalaan, termasuk juga yang sifatnya hukum, lalu sifatnya sakramental gitu. Tapi di luar itu awam. Tapi awam tidak dibiarkan sebagai sekelompok umat saja. Ayo awam yang aktif dengan cara mereka. Nah, nanti awam batasannya aktivitasnya di mana? Ya, mereka sebagai domba-domba terbaptis begitu saja, tapi tanpa tugas atau fungsional seperti para romo. Nah, di sini ada batasan yang jelas.
umat atau awam tidak mengambil area tanggung jawabnya Romo, tapi kalau memang di sana sudah menjadi area tugasnya umat, biar itu dimaksimalkan oleh umat. Gitu. Jadi umat akhirnya dia jalan yang sungguh-sungguh berseimbang. Romonya aktif di bidang tadi itu, pengembalaan, umat diajak untuk aktif di bidang mereka masing-masing. Gitu. Saling membantu dan punya partnya masing-masing. Punya Ya, wadahnya betul. masing-masing. Ya. Ada Boleh yang nambahin sedikit? Boleh. silakan. Soalnya belum ditanya tadi. Enggak. Nambahin Lihat layar ya, sedikit Om. aja. Boleh. Ya, kalau saya mungkin berpikirnya dari sisi yang pernah dulu saya dapat itu bahwa di Katolik itu ada 3 jenis panggilan ya. Panggilan sebagai klerus, hidup bakti, awam. Nah, kita ini sebagai awam ya. Nah, awam itu setahu saya setelah dibaptis, itu dia punya tugas sebagai imam, nabi, dan raja. Salah satu rajanya itu bukan sebagai raja yang mimpin, yang berkuasa, tapi lebih ke arah pelayanan. Saya pikir dari dasar itu sudah jelas bahwa umat itu dituntut karena materai baptisnya, dia dituntut untuk melakukan pelayanan. Tadi Romo sudah menyampaikan, dikuatkan lagi pada Konsili Vatikan kedua. Ada dokumen gereja Lumen Gentium ya, kalau nggak salah itu di situ tertulis peran umat di dalam kehidupan berpastoral. Dikuatkan lagi dari KHK ya, Kitab Hukum Kanonik itu juga karena baptis, umat itu punya tugas ikut aktif di dalam berpastoral. Nah, dasar itulah yang harusnya kita menyadari itu. Jadi kami juga mengajak umat-umat yang lain nih ke depannya, kami masih butuh peran serta dari umat-umat yang punya talenta luar biasa yang akhirnya bisa membantu Romo Haruno sebagai pastor paroki menjalankan roda pastoral, baik itu di DPP maupun di DKP, begitu. Saya ganti nambahkan apa yang disampaikan Pak Agus ya. Sebenarnya seakan-akan ajakan tadi ya, awam umat, kok kami diajak aktif. Ternyata kalau saya melihat para teman di DPP, para teman di DKP ini, mereka kan sebenarnya bagian dari awam itu. Ternyata mereka orang-orang yang sangat aktif. Sangat-sangat aktif. Kami para Romo yang ya sehari-hari juga kami kumpul di meja makan, kami kompak mengapresiasi awam. Dalam hal ini adalah diwakili oleh misalnya tampilnya Pak Rudi, terus rekan kerja Pak Rudi itu sekretaris, bendahara, dan juga teman-teman luar biasa. Saya mendapatkan para umat, para awam ini jauh melebihi ekspektasinya ya. Dugaannya hanya ya udah terlibat, tidak melampaui dari ya apa yang disebut keterlibatan itu. Saya nggak tahu Pak Rudi itu bosan nggak datang ke pastoran tuh. Padahal beliau punya rumah di sono gitu ya. Tapi begitu luar biasa. Pak Agus juga menyempatkan untuk mengkonsep untuk sebutkanlah komunikasi lewat WA atau telepon untuk peduli pada gereja ini. Jadi sebenarnya ajakan itu ternyata tidak hanya berhenti pada ajakan. Umat sudah begitu tanggap luar biasa dan bagian dari para awam itu adalah beliau-beliau ini. Begitu. Keren ya. Waduh, tepuk tangan semua. Dari terbukti peran awam sangat dibutuhkan gitu ya. Ya. Jadi sobat BNV di rumah, semoga dengan jawaban tadi sudah paham ya dengan pertanyaan ini dan tercerahkan fungsi awam itu seperti apa sih. Next, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Oke, kalau mau jadi dewan tuh caranya gimana? Oke, mungkin ini mewakili awam kali yang nggak tahu gitu proses perekrutan atau gabung ke anggota dewan paroki itu seperti apa, begitu. Nah, tadi kan saya ngomong, ini kan bukan tugas misa, ya biasa baca lah yuk awam. Siap. Baik, karena kemarin saya baru ditugasi jadi formatur ya, sedikit menyampaikan. Mau jadi dewan gimana tuh caranya? Yang pertama, pasti orangnya harus dikenal dulu. Umat ini yang mau calon dewan ini harus dikenal. Bagaimana supaya dikenal? Dia harus aktif. Dia harus beraktivitas di lingkungan, di wilayah, kemudian di paroki kalau baik. Nah, dari keaktifan mereka itu nanti bisa dilihat oleh umat sendiri, oleh ketua seksi yang sebelumnya, dan mereka akan dijaring, dilibatkan. Nah, dari dilibatkan itu nanti pada pergantian dewan, itu dia bisa diusulkan namanya. Tentu ada beberapa kriteria dari umat ini
yang dipilih ini. Yang pasti kehidupannya baik. Kemudian kepantasan publik ya Romo ya. Dulu Romo memastikan itu. Kemudian dia punya kecakapan, misalnya dia punya skill, attitude yang baik, kemudian juga knowledge, pengetahuan yang itu bisa membantu nanti ditugaskan di bidang apa. Setelah itu diusulkan, biasanya Romo membentuk tim formatur. Kalau kebiasaan kita di katedral itu ada tim formatur. Nama-nama itu diusulkan oleh umat. Jadi kalau nggak dikenal ya percuma, nggak mungkin juga diusulkan. Jadi diusulkan, nanti tugas formatur seleksi. Kalau ternyata, ini baik, memenuhi kriteria, memang nggak ketat-ketat amat kriterianya, tetapi paling tidak supaya nanti nggak jadi batu sandungan, kita antisipasi dulu dari awal. Nah, setelah diusulkan, diseleksi, diajukan ke Romo Haruno, ke pastor paroki. ACC-nya tetap ada di pastor paroki, karena beliau yang memutuskan siapa pembantu-pembantunya. Dan kita juga harus ingat, awam ini tadi menambahkan sedikit, sifatnya konsultatif nih. Saya, Pak Rudi ini bukan pengambil keputusan. Karena di KHK juga ada pengambil keputusan adalah orang terkasbis, dalam hal ini ya pastor paroki. Kita sifatnya konsultatif. Kita sampaikan, Romo pasti minta saran. Romo juga nggak berjalan sendiri dan itu sudah dilakukan sangat baik oleh Romo Haruno. Kami ini punya peran yang sangat amat di depan Romo Haruno untuk memberikan masukan-masukan. Nah, setelah disampaikan ke Romo Haruno, Romo Haruno akan memutuskan, walaupun nanti bukan saran kami yang diputuskan, itu haknya pastor paroki. Nah, itu yang disebut sifatnya konsultatif. Seperti itu. Jadi kalau nggak diputuskan yang kita sarankan, kita nggak boleh mutung. Nggak boleh, nggak suka. Itu haknya Romo pastor paroki, dan kita harus loyal dengan keputusan itu. Jadi seperti itu. Jadi harus dikenal dulu ya, teman-teman umat sekalian. Kalau mau jadi dewan, harus dikenal dulu, harus aktif dulu. Paling nggak usah aktif yang berat-berat, yang ringan-ringan, tetapi paling tidak kelihatan perannya sebagai umat yang mau peduli dengan gerejanya. Gitu. Ya, ini jawaban Pak Agus yang berpengalaman duduk di suatu tim formatur, suatu tim. Kalau yang baru saja terpilih ini, yang menjadi orang-orang di tim formatur itu ada 9 orang ya. 9. Ada 9 orang, ada 2 Romo, yang lain bapak-bapak dan para ibu awam. Dan mereka sifatnya adalah tadi itu mengusulkan. Dan tadi sudah secara runtut, sudah lengkap oleh Pak Agus sebutkan. Itu dari pengalaman praktek sebagai tim kerja. Tapi secara landasan Alkitabiah juga kita temukan ketika akan diadakan pemilihan penggantinya Yudas Iskariot. Yaitu waktu itu diusulkan muncul nama salah satunya Matias. Syaratnya apa sih? Syaratnya adalah 1, mereka yang biasa berkumpul dengan kita. Jadi sudah dikenali berarti. Yang biasa berkumpul dengan kita. 2, dia adalah orang yang berperilaku baik. Dia adalah suami dari seorang istri. Ini sudah dipertimbangkan seperti tertib moralitas. Suami dari istri. Dia bukan pemabuk. Ditulis begitu. Nah, ini kriteria-kriteria ini kalau sudah memang diturutin bagus, beliau-beliau ini umat yang menangkap itu menyerahkan pada Romo paroki karena memang ada ketentuannya yang mengambil keputusan adalah Romo paroki atau klerus tadi itu. Nah, maka itu ada sekian banyak nama ya kemarin ya satu persatu bertemu dengan saya lebih dulu. Nah, setelah mereka bertemu ternyata mayoritas ya hampir semua mengatakan siap. Mirip-mirip ini ya, pas pemanggilan Bapak Ibu Menteri ya. Pas ditanyakan dulu kesediaannya. Wawancara dulu. Memang ternyata prosesnya panjang ya, nggak cuma asal comot jadi wakil ketua nih. Ternyata memang ada proses. Kemarin prosesnya. 6 bulan? 6 bulan. Dari penunjukan formatur itu bulan Februari ya Pak Agus ya? Iya, betul Pak. Selesai 8. Iya, Agustus lah. 6 bulan, 1 selesai. Ya, saya mengingatkan salah satu rekan kerja di formatur kan Pak Agus dan teman-teman. Public honestum, kepantasan umum itu tetap harus dikedepankan. Karena jangan sampai ada suatu ketimpangan, beda persepsi, beda cara kesimpulan. Saya sebagai seorang Romo paroki atau klerus di tempat itu, saya adalah sangat terbatas ruang gerak saya. Yang paling tahu adalah akar rumput. Akar rumput harus mengusulkan sesuatu yang betul-betul bulat pantas. Nggak boleh abu-abu.
Kalau abu-abu ini akan merugikan untuk satu periode 3 tahun. Malah nggak efektif. Harus benar-benar yang bagus. Nah, kalau tidak diiakan oleh orang lingkungan itu ya sudah ada orang-orang keberatan. Dan orang terdekat adalah pasangan hidup. Kalau seorang bapak harus ada dukungan istri, kalau seorang istri harus dukungan suami. Bahkan seorang bapak ibu kalau ada anak keberatan dan betul akan menjadi batu sandungan, ya kami tidak akan ambil. Karena ini akan berjalan untuk 3 tahun. Gitu. Bukan waktu yang sebentar ya, Ya, perlu iya. komitmen dari seluruh anggota keluarganya juga. Dan prosesnya nggak main-main, Mek. Ya. Betul. Kita next question dulu, karena ini agak nyambung sama pertanyaan. Orang muda bisa jadi dewan gak sih? Bapak, Yang seumuran kita gitu. Coba dilihat dulu nama mukanya. Nah, Ya minimal masuk berita umat gitu sih. Aduh. Ini pertanyaan dari Sobat BMP ya lewat Instagram. Kalau orang muda, kan mungkin yang terlihat selama ini dewan-dewan tuh sudah senior ya, sudah berpengalaman. Kan kalau orang muda masih belum banyak pengalamannya ya. Jadi Cenah mah. sebenarnya bisa nggak sih kan berkontribusi sebagai dewan juga? Sangat bisa. Sangat bisa. Artinya bahwa gereja ini sangat terbuka ya dengan semua sumbangan tenaga, termasuk orang muda ya. Misalnya nih bagian-bagian yang betul-betul diisi orang muda, misioner semua orang muda. Bayangin kalau misionernya tua-tua, nggak bisa kan? Encok. Lektor juga orang muda. Bayangkan kalau lektornya udah tua, baca batuk, wah kan celaka. Gitu dia nggak bagus gitu ya. Nah, tapi nggak itu saja. Ya, teman-teman Komsos kan semua orang muda, bener loh? Iya. Nah, tapi Ada yang senior juga. Ya makanya kan, yang muda kan banyak. Lumayan. Nah, tapi ada posisi-posisi yang sekarang kita mulai mencoba orang muda juga. Contoh sekretaris gua di DPP. Umurnya berapa tuh Om? Muda banget masih ya. Belum nikah juga kan masih muda. Fan ya. Fan. Ya. Fan sekarang membantu Mas Bayu. Umur berapa ya Civan sekitaran? 2 tahun di atas gua. 25. Sama saya beda 3 tahun soalnya. Sangat terlihat. Kembali 82 kali ya. Bagus. Bukan kita yang ngomong. tampak muda sekali. Iya. Ya, jadi sangat terbuka. Syaratnya kayak tadi itu Pak Agus bilang, ya orang mudanya memang harus aktif gitu ya. Jadi nggak kelihatan, jadi kelihatan. Jadi dengan begitu kan lebih mudah kita untuk menilai di mana gitu ya. Karena kita pasti bertanya juga ke kepala wilayahnya, gimana di perannya di wilayah gitu, bagus, ya sudah kita ajak juga. Dan itu jadi penting ya orang muda terlibat di situ karena orang muda ini kan belajar. Saya kan tadi cerita juga bahwa di gereja ini belajarnya banyak, organisasi belajar, dia belajar. Jadi nanti siap gitu, mungkin 5 atau ini sudah siap memainkan peran yang lebih besar lagi gitu di Dewan Paroki. Ya saya tambahkan ya, secara hukum gereja kan sebenarnya siapapun orangnya, begitu dia krisma, dia sebenarnya terutus untuk menjadi aktivis gereja itu. Nah sekarang krisma itu SMP ya. Sebenarnya kalau secara hukum hitam putih sebenarnya dia sudah pada lingkup terutus itu. Tapi mengingat tadi yang diingatkan oleh Pak Agus tentang public honestum tadi, kepantasan tadi itu, ya jangan-jangan dia terlalu muda. Bahkan dia terlalu muda itu karena dia juga sedang berproses, sedang kuliah. Nah itu jadi dia tidak cepat-cepat untuk dilibatkan pada dewan ini. Tetapi ada orang yang benar-benar sangat muda. Kemarin waktu pembekalan itu ada dari misioner kan ikut juga. Itu mudah sekali itu. Itu siapa yang kemarin ikut misioner itu? Ben dan Stein ya. Ya. Mereka muda. Nah, jadi pada tempatnya mereka bisa dilibatkan menjadi anggota dewan tadi itu. Apalagi kalau dia tidak hanya berhenti bahwa dia sudah krisma, dia bahkan juga ikut membekali yang direkomendasikan oleh gereja. Contoh, supaya ikut CAP, supaya ikut yang disebut komunitas personal yang sangat melengkapi membekali itu. Dan meskipun dia muda,
tapi secara kepantasan umum dia sudah duduk bersama-sama kami di dewan, kami tidak ragu-ragu untuk menjadikan dia bagian dari dewan itu. Meskipun sebutannya di situ adalah subseksi, tapi tetap sah bagian dari dewannya. Dia masih muda. Tidak memandang usia ya. Iya, betul. Penegasan saja dari roadmap kedua Keuskupan Bogor, itu kebijakan pastoral transformatif orang muda Katolik, kalau nggak salah butir ke-6. Itu juga disebutkan di situ bahwa pastor paroki berkewajiban memberi kesempatan dan membina orang-orang muda untuk menjadi anggota Dewan Pastoral, dan entah itu DPP atau DKP. Kalau Pak Rudi tadi punya, siapa Ci? Panpan. Saya juga punya Kok Jonsis. Di DKP juga ada wakil sekretaris duanya juga Kok Jonsis. Oh, sama-sama sekretaris dua ya? Iya. Supaya seimbang. Ya. Terus jangan lupa bosnya kalian yang baru siapa? Itu udah tua atau masih muda ya itu ya? Sudah tua. Oh, Bukan gue yang ngomong. Bukan gue yang ngomong. Kan udah harus kasih muda dong. Mohon diampuni ya. ini jelas-jelas ketua seksi Romo memberi kesempatan kepada Bro Lucky untuk menjadi ketua seksi Komsos sekarang. Jonsis dan Panpan jadi sekretaris gitu. Berarti sudah dilibatkan sebenarnya ya orang Ya, mudanya ya. sudah. Berarti ini yang nanya harus banyak riset nih Iya, di banyak Instagram riset. kita umat banyak sekali, apalagi ada vlog 4 part tentang Betul. pembekalan dewan, udah Jangan kelihatan lupa tuh ditonton. mukanya gak yang senior-senior aja, tapi juga banyak orang-orang mudanya. Next question. Wow. Gak masalah. Kenapa di aku ya? Oke. Ya monggo, ayo. Kenapa mau ada semua gitu? Nih, Pak Rudi mau curhat dulu, masalahnya mau dikeluarin semua, Pak. Oh, langsung dibaca aja kali ya, Bapak. Jadi ada yang nanya nih, Romo, Bapak, masalah di gereja tuh sebenarnya banyak gak sih? Sekompleks apa sih? Kompleks perumahan bukan? Bukan Beda kompleks dong. begitu. Lebih kompleks. Vitamin dong. Banyak. Kalau nggak banyak, Romo kerjain sendiri ya Romo ya. Kalau nggak Makanya banyak, butuh dewan paroki ya. iya betul. Makanya banyak. Dan ngelihatnya tuh lihat saja bidangnya ada berapa? Ada 4. Betul. Masing-masing bidang ada 4 sampai 6 seksi. Oh, berarti kan berapa tuh? 4 kali 4, 16. Sempat nggak sempat ada dibalas gitu kan. Banyak. Oh, berarti Banyak ya. banyaknya seksi dan dewan mencerminkan banyaknya masalah. Bukan masalah. Tapi itu Tantangan. pelayanannya gereja. Pelayanan negeri. Jadi banyak banget. Ya. Dan banyak masalah, jangan membuat kita keder itu ya, ya. Itu jadi tantangan buat kita untuk bisa menyelesaikan itu. Kalau dilihat dari roadmap di Keuskupan juga banyak sekali itu, butirnya ada berapa. Nah, itu yang menjadi tantangan kita untuk dikerjakan. PR gitu ya. PR ya. Biar lebih semangat bilangnya PR. Iya, betul. Karena Pastoral kalau PR banyak, harus dikerjakan. pastoral banyak ya. Tapi jangan lupa keuangan juga banyak. Biar Pak Agus nggak tenang-tenang aja, nanti dia tenang-tenang. Imbang-imbang nanti. tenang. Iya, ada kompetisi Pak, banyak-banyakan PR apa gimana nih? Iya. Ya, Nggak mungkin memacu semangat aja. siap. Jadi masalah itu kalau menurut saya, ya tadi Pak Rudi sudah menyampaikan banyak, tapi mungkin dari pengalaman itu selalu ada ya masalah ya. Dan itu sebetulnya membuat kita semakin matang ya. Karena untuk itu juga kita dihadirkan membantu, ditunjuk oleh Romo Haruno, membantu beliau. Karena ya untuk salah satunya tugas yang diberikan oleh beliau yang membereskan masalah-masalah yang ada. Dan itu yang membuat kita bertumbuh kan, berkembang. Kalau kita nggak ada masalah ya datar-datar aja. Justru karena masalah kita makin besar gereja katedral ini. Dan inilah tantangan kita juga sebagai pembantunya Romo, sebagai pelayan-pelayan tim Pak Rudi. Itu juga tadi Pak Rudi sudah menyampaikan ini semakin kita dibuat semakin matang, semakin siap, semakin tahan uji, semakin tahan banting, semakin sabar. Gitu kan, emosinya jadi terkendali semuanya. Dan inilah yang menjadi warna pelayanan kita di katedral. Dan 3 tahun yang sudah berjalan, saya merasa hilang itu. Dan sekarang dikasih kesempatan oleh Romo Haruno untuk mulai masuk lagi.
mulai menghadapi masalah lagi, mulai membantu Romo menyelesaikan satu demi satu masalah. Ya tentu bukan saya sendiri, nggak mampu saya, tapi tentu bekerja dengan tim. Dan inilah nikmatnya sebagai pelayan. Kita akan semakin matang, semakin dewasa yang menjadi bekal kita nanti di kehidupan di luar gereja. Itu membentuk diri kita juga. Jadi teman-teman yang muda ini juga kesempatan. Kalau dikasih kepercayaan oleh Romo, jangan lari. Tapi hadapin, ada makin banyak masalah, nikmatin itu, hadapi itu, dan cari solusinya. Nanti ke depannya, bekal Anda sekalian untuk perjalanan hidup kalian di luar gereja. Seperti itu. Kok kayak bapak-bapak ya? Semangat banget. Bukannya memang sudah. Oh iya. Baik, saya tambahkan ya, kalau tugas gereja sangat banyak ya. Karena gereja itu mengurusi orang yang belum lahir dan sudah lahir, dan orang yang akan meninggal dan sudah meninggal. Itu. Lalu gereja juga mengurusi yang kelihatan dan tidak kelihatan. Termasuk roh-roh itu. Wah, Yang kelihatan dan tidak kelihatan. Itu urusan gereja. Maka gereja tidak lepas bahkan dalam perjalanannya menggunakan kalender 2 macam. Kalender yang berlaku secara umum dan kalender liturgi. Dan bahkan seperti saya sangat berkepentingan untuk mempunyai agenda yang diatur sedemikian rupa. Nah, maka itu kalau seorang melihat agendanya seorang pastor apa RD, ketua DPP, ketua DKP, padat sekali. Dan itu bisa dijembatani dengan sesering mungkin melalui acara meeting, rapat. Itu untuk meminimalisir banyaknya kegiatan tadi itu. Dan saya bisa mengatakan betapa berbedanya antara gereja Katolik dengan gereja yang bukan Katolik. Kalau gereja Katolik itu gereja yang banyak kegiatannya dan konsekuen untuk tetap menghadirkan diri sebagai memang gereja yang melayani. Sejak orang itu dikatakan positif, dia sebagai manusia di dalam rahim sang mama, dia lahir langsung disambut dengan baptisan. Lalu ada bina iman anak, bina iman remaja, krisma. Nah, setelah krisma, dia diberikan kebebasan, yaitu dia mau masuk membiara atau dia mau berumah tangga. Lalu dampingi lagi dengan sakramen perminyakan. Dan Katolik tugasnya banyak sekali, tidak hanya berpusat pada Bogor kota, tapi sampai ujung yang orang tidak pernah menjamah. Kan ada, maaf aja saya katakan, ada gereja-gereja tertentu, kalau mereka menempuh teologi kemakmuran, ya mereka mulai di kota saja. Kalau kami dua-duanya, semoga banyak kolektor itu di kota, nggak ada kolektor pun sampai pelosok harus dilayani. Bahkan harus ada sekolah Katolik di sana. Sekarang di Kusuman Bogor, yang menjadi ketua-ketua yayasan atau maksud saya ketua yayasan dan perwakilannya Romo-Romo. Lalu bersama dengan para staf dan juga paroki terdekat. Jadi banyak sekali tugas dari gereja sebanyak yang dihadapi kehidupan kita. Dan yang namanya sifatnya rohaniah maupun jasmaniah, yang spiritual maupun finansial, material gitu banyaknya. Tapi orang tidak usah takut apakah dengan begitu akhirnya gereja akan gulung tikar atau tutup karena bikin capek saja gitu. Enggak sih. Tadi itu karena saya depan dikatakan semakin lama kok semakin asik. Gaspol. Semakin asik gaspol. Iya begitu. Semangat ya. Mari jadi cerahkan ya Non dan teman cerita di rumah. Pertanyaan-pertanyaan sebenarnya banyak banget yang masuk, khususnya episode kali ini. Tapi kita sortir ya, karena kalau kita jawab semuanya bisa sampai 2 hari ke depan lah ini kita ya, jadi kelamaan. Gimana nih No, tanggapannya setelah mendengar? Ya, semoga teman-teman di sana, di luar sana, tercerahkan ya dengan jawaban dari Romo dan bapak-bapak sekalian ya. Semoga banyak yang mau join nantinya, kalau misalnya direkrut gitu ya, terpanggil dan menjawab iya begitu.
Gitu. Oke, karena pertanyaan kita udah habis, kita panggil lagi kali ya yang punya empunya siniar ini sebenarnya. Iya, betul. Boleh dong kakak-kakak joki Masuk bicara, dong, silahkan. silakan. Ya, siapa nih tadi yang ngomong tua tuh? Gak ada, salah dengar deh. Kita nggak bicara tua, kita bicara senior. Iya, gak ada. Gimana rasanya ngebajak joki bicara nih, Merlin, Igno? Seneng ya, karena Udah nyaman viewsnya ya? gede, jadi kita panjang sosial sedikit ya. Udah nyaman ya, udah nyaman. Apa? Nyaman sih enggak ya? Oh, enggak. Oke, Romo, Pak Agus dan Pak Rudi ya, terima kasih ya sudah mau ngobrol, datang mampir lagi nih kesekian kalinya nih ngobrol secara eksklusif gitu ya. Terima kasih. Joki bicara dan menjawab berbagai pertanyaan yang beredar di kalangan umat maupun masyarakat tentang kepengurusan Dewan Pastoral yang akan datang. Gitu. Terima kasih juga buat teman cerita yang sudah hadir melengkapi podcast eksklusif dengan para dewan baru ini ya. Gitu buat Merlin dan Igno. Oke, untuk teman-teman sobat BMV di rumah yang mau kita jokiin, yang punya pertanyaan, kegelisahan, kritik atau mau ngomel-ngomel juga boleh nih. Tentunya seputar gereja ya. Langsung aja ketik di kolom komentar di bawah ini. Ya, sebelum selesai karena ini kan kita lagi suasana Natal dan Tahun Baru. Nah, betul. Ya kan, nah kita ingin kasih kesempatan nih untuk Romo dan tentunya para dewan menyapa umat, juga mungkin memberikan ucapan Natal sekalian closing statement sebelum episode ini berakhir. Silakan mungkin dari Pak Rudi dulu, nanti ditutup sama Romo. Oke. Selamat Natal, selamat Tahun Baru untuk para umat semuanya. Kita berharap bahwa umat semuanya juga turut bergembira bersama kita, seperti halnya kita juga bergembira menjadi pengurus-pengurus baru. Jadi harapannya adalah bahwa umat tidak saja bergembira menjadi umat doang. Mari gabung bersama kami. Silakan Pak Agus. Baik, selamat Natal bagi umat Paroki Katedral dimanapun Anda berada, dan selamat Tahun Baru juga dengan semangat baru. Mari kita tanggapi ajakan Bapak Uskup dan Romo Haruno selaku pastor paroki untuk kita jalan bersama membangun gereja Paroki Katedral yang kita cintai ini. Selamat Natal dan Tahun Baru. Silakan Romo. Ya, kami dari DPP dan DKP sangat terima kasih kepada bagian yang luar biasa paroki tercinta ini, Komsos, khususnya melalui joki berbicaranya. Kami boleh menyampaikan kehadiran kami, yaitu pengurus DPP DKP yang baru. Maka sebagai Romo Paroki, sebagai Ketua DPP, DKP mengajak kita semua mendukung, ya, bergandeng tangan, kita saling mendoakan supaya tim kerja yang sudah terbentuk oleh kepercayaan para umat ini sungguh-sungguh menjalankan apa yang diharapkan, yaitu tugas mulia mengembalakan umat di paroki tercinta ini. Tidak lupa pada kesempatan yang sangat-sangat baik ini, selamat Natal tahun 2024 dan tahun baru 2025. Tuhan memberkatimu. Hari ini kita semakin kenal ya siapa saja yang menjadi dewan-dewan kita, apa yang mereka kerjakan dan bagaimana prosesnya yang ternyata sangat panjang dan gak gampang sama sekali. Kita juga sudah dengar prioritas kerja apa yang Dewan Paroki dan harapan Romo Haruno sebagai pastor paroki kita. Ya, Sobat BMV dan Merlin, betul banget. Tema hari ini adalah Dewan Paroki Baru, Harapan Baru. Tapi ini bukan pernyataannya, tapi kalimatannya. Jawabannya apa nih? Bener nggak Dewan-Dewan Paroki yang baru ini adalah harapan baru kita untuk kedepannya? Bener nggak nih teman-teman? Nah, nggak usah dijawab teman-teman, karena jawabannya ada di Berita Umat edisi Desember 2024. Jadi silahkan diambil di Sekretariat Komsos dan jangan lupa bayar dana KKS-nya. Oke, Romo Haruno, Pastor Paroki sekaligus Ketua DPP dan DKP, Pak Agus, Wakil Ketua DKP, dan Pak Rudi, Wakil Ketua DPP, terima kasih sudah hadir di Joki Bicara. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. Selamat Natal dan Tahun Baru. Dadah.